Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya di channel yang sama, di channel Ikhwan Nur Hadi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang menarik, yaitu merger dan akuisisi. Mau tahu lebih lanjut? Yuk, selanjutnya. Nah, jadi definisi dari merger dan akuisisi menurut para ahli nih ya, Sherman dan Hart menjelaskan tahun 2010. Nah, jadi sebenarnya merger dan akuisisi itu adalah kalau kita berbicara merger artinya penggabungan antara satu, dua, dan lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang menjadi holding company-nya. Sementara untuk akuisisi adalah ketika ada satu perusahaan itu diambil alih secara total, baik nantinya akan menjadi satu nama yang baru atau nama yang sama. Untuk akhirnya nanti mereka bisa mengambil yang namanya sebuah target market yang lebih besar. Nah, selanjutnya ini juga ada pendapat dari beberapa ahli lagi. Merger dan akuisisi adalah sebuah tools dari bisnis ekspansi ya teman-teman semua. Untuk apa? Meningkatkan competitive advantage dan sinergisitas dalam usahanya. Nah, jadi ketika kita berbicara merger dan akuisisi, sebenarnya itu adalah merupakan dua hal yang berbeda teman-teman. Tidak sama, tapi beberapa topik itu selalu mengaitkan antara merger dengan akuisisi. Nah, jadi nanti teman-teman bisa dilihat ya tentang bagaimana pendapat dari para ahli tentang merger dan akuisisi itu sendiri. Nah, ini juga ada pendapat lagi dari Mardianto, Christian, dan Edi menjelaskan tentang merger dan akuisisi itu adalah bagaimana perusahaan harusnya bisa meningkatkan performanya ketika memang mereka memutuskan untuk merger. Dan apabila mereka ingin melakukan akuisisi, juga harus bisa meningkatkan profit dan kemajuan dari perusahaan yang akan bergabung atau mengambil alih sebagai holding company-nya. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa sih tujuan dari merger akuisisi? Nah, yang pertama harus diingat adalah itu nantinya akan menjadi pertumbuhan atau diversifikasi dari perusahaan yang melakukan merger maupun akuisisi. Yang kedua adalah agar terjadinya sinergitas antara perusahaan yang ada di lokal, nasional maupun di internasional. Yang ketiga, meningkatkan dana tentunya teman-teman ya. Karena orang melakukan merger atau perusahaan melakukan merger maupun akuisisi pasti tidak lepas dari yang namanya aspek dana. Yang keempat, menambah keterampilan manajemen atau teknologi. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia melakukan merger, melakukan akuisisi, pastinya nanti dampak yang diharapkan adalah untuk meningkatkan mutu manajemen dan teknologi di dalam perusahaan. Nah, yang kelima adalah pertimbangan dari aspek pajak. Yang keenam, meningkatkan likuiditas pemilik. Nah, ini nggak boleh dilupakan ya teman-teman tentang bagaimana aspek likuiditas. Dan yang ketujuh adalah melindungi diri dari pengambil alihan ketika mereka mengalami yang namanya likuidasi perusahaan. Nah, ini faktor-faktor apa saja sih yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan merger dan akuisisi? Nah, pertama, seluruh kewajiban masing-masing perusahaan akan menjadi tanggung jawab perusahaan hasil merger dan akuisisi. Nah, jadi bukan menjadi salah satu perusahaan yang mengambil alih, tapi menjadi kewajiban dan menjadi haknya bersama, kan gitu. Yang kedua, beban operasional dalam jangka pendek akan semakin meningkat. Jadi akibat proses penggabungan usaha, teman-teman. Dan yang ketiga adalah perbedaan budaya. Jadi sistem dan prosedur yang akan diterapkan di masing-masing perusahaan selama ini akan memerlukan penyesuaian. Jadi dengan waktu yang relatif lebih lama dan sebagainya. Ini faktor yang harus dipertimbangkan ya teman-teman. Nah, ini dari perbedaan merger dan akuisisi. Nah, jadi nanti bisa dilihat ya dari gambar dan polanya sebelum melakukan akuisisi dia seperti apa model perusahaannya, dan setelah menjadi proses akuisisi itu terjadi seperti apa modelnya. Ini bisa nanti teman-teman lihat sendiri. Oke. Nah, jadi motif merger akuisisi itu yang pertama teman-teman adalah motif ekonomi. Ini tidak lepas ya. Ketika perusahaan itu bergerak dalam produk maupun jasa, pasti ada motif ekonominya. Yang kedua, sinergi tadi sudah kita bahas. Yang ketiga, diversifikasi produk maupun lini perusahaan yang akan mereka masuki untuk dalam persaingan. Yang keempat, non ekonomi biasanya ini adalah bagaimana aspek yang lebih dari sekedar yang namanya personal interest motif kan gitu, baik dari manajemen maupun pemilik perusahaan. Nah, ini tahap-tahapan dalam merger maupun akuisisi sudah ada di dalam draft dan grafik dari gambar yang sudah kita tampilkan teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana pasca akuisisi itu apa sih kan gitu, dari mulai perencanaannya, proses hingga pasca akuisisi itu berlangsung, dan juga merger dari mulai perencanaan sampai pengumuman hasil penggabungan. Nah, jadi jenis-jenis merger itu apa sih? Kan gitu. Yang pertama jenis vertikal. Nah, ini misalnya adalah restoran cepat saji merger dengan peternakan ayam. Ini jadi apa ya, vertikal sifat. Yang kedua horizontal.
Nah, jadi misalnya sama perusahaan komputer, mereka itu yang sama lini dan unit produksinya kan gitu. Yang ketiga adalah konglomerasi. Nah, jadi supaya meningkatkan profit perusahaan, misalnya perusahaan seluler bermerger dengan perusahaan otomotif. Nah, ini contoh-contoh teman-teman tentang perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Kalau merger ya Bank Niaga dengan Bank Lipo menjadi CIMB. Nah, terus Indosiar bermerger dengan SCTP, nah, Kraft kan gitu, dan Bank Danamon gitu teman-teman. Nah, kalau akuisisi kita lihat ya dari WhatsApp dengan Facebook kan gitu, Axis dengan Excel, dan yang paling kita ingat adalah bagaimana PT HM Sampurna diakuisisi oleh Philip Morris kan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya jenis-jenis akuisisi itu ada dua teman-teman. Yang pertama akuisisi dari aspek sahamnya. Nah, jadi hanya saham yang diakuisisi. Yang kedua adalah akuisisi dari aspek asetnya. Nah, jadi tidak menguasai semua, tapi aset perusahaan itu menjadi hak dari si perusahaan yang mengakuisisi perusahaan tersebut dari aspek aset yang dimiliki. Nah, jadi kelebihan dan kelemahannya juga ada ya teman-teman. Jadi keunggulan merger itu pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan pengambilan yang lainnya. Maka mengapa mereka memutuskan untuk bermerger kan gitu keunggulannya. Kelemahannya dibandingkan akuisisi nih teman-teman, merger memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah harus ada persetujuan dari para pemegang saham. Artinya kalau tidak ada persetujuan, maka tidak akan bisa melakukan merger kepada perusahaan yang lainnya. Nah, jadi keunggulan akuisisi ini ada 4 teman-teman. Makanya akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham kan gitu. Yang kedua, dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli. Yang ketiga, karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, maka akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambilan perusahaan yang tidak bersahabat atau hostile takeover kan gitu. Nah, yang keempat, akuisisi aset ini biasanya memerlukan suara pemegang saham, tetapi tidak memerlukan mayoritas nih teman-teman dari suara pemegang saham tersebut. Nah, seperti pada akuisisi saham yang kita bahas tadi kan gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah kelemahan akuisisi. Jadi tidak cukup banyak nih pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui. Jadi jika banyaknya pemegang saham yang tidak setuju, maka akuisisi akan batal. Nah, kan gitu. Artinya harus ada yang namanya 2/3 atau 67% suara sepakat melakukan akuisisi, maka itu akan terjadi. Yang kedua, apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger kan gitu. Yang ketiga, yang harus diingat adalah pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. Nah, selanjutnya nih faktor-faktor yang menjadi keberhasilan merger akuisisi. Yang pertama adalah faktor pasar dan pemasaran. Ini pasti ya teman-teman. Tidak mungkin mereka melakukan merger akuisisi kalau tidak ada yang namanya faktor pasar dan pemasaran. Yang kedua, faktor teknologi itu sudah menjadi hal yang sangat mutlak dan wajib ya kan gitu. Yang ketiga adalah faktor budaya dan organisasi. Nah, yang keempat ini tidak kalah penting adalah faktor keuangan. Nah, jadi dampak merger akuisisi ya ini cukup banyak penjelasannya ya supaya kita lebih jelas kenapa akan adanya yang namanya merger kan gitu. Ini ada 6. Nah, jadi nanti bisa kita bahas satu persatu. Nah, ini juga untuk mendukung tentang bagaimana yang namanya dampak positif tadi, maka ini ada sebuah jurnal ya teman-teman yang dibuat oleh seorang penulis dari Sohum State University di Georgia. Dia menulis tentang impact atau dampak merger akuisisi pada corporate performance. Jadi studinya di Silknet Company kan gitu. Nah, jadi kita bisa lihat nih teman-teman. Maka dalam penelitian ini dia mengatakan bahwa ketika melakukan merger maupun akuisisi, maka akan memberikan dampak kepada corporate performance yang ada di perusahaan tersebut. Artinya ini sejalan dengan teori ketika memang mereka mengharapkan hal yang positif, maka ini sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jadi dampak negatifnya juga ada. Ternyata ketika melakukan merger maupun akuisisi tetap ada yang namanya dampak negatifnya. Nah, kan gitu. Konflik di internal pasti akan terjadi. Ini ada 4 ya teman-teman. Nah, jadi evaluasi kegagalan merger akuisisi ini juga ada dari sebuah jurnal yang cukup menjadi perhatian bagi kita ya. Jadi Financial Performance Analysis of Companies with Merger Acquisition Deals. Jadi bagaimana sebenarnya analisis performa keuangan perusahaan dengan merger dan akuisisi ketika terjadi. Nah, jadi di sini dapat dilihat ya bahwasanya ketika terjadi yang namanya merger akuisisi ini berbanding terbalik kan gitu. Nah, jadi ketika yang namanya horizontal merger akuisisi, maka di sini adalah financial performance of there which show a significant difference kan gitu. Artinya there lah yang berpengaruh kan gitu.
dibandingkan dengan faktor merger dan akuisisinya. Nah, jadi faktor kegagalannya juga ada nih teman-teman, ada 7 kan gitu yang terus wajib untuk kita selalu perhatikan dan kita harus jadikan sebagai bahan pertimbangan ketika sebelum melakukan yang namanya merger maupun akuisisi. Nah, jadi ini juga ada beberapa pendapat dari para ahli ya. Tahun 2013, Evis and Rigamonti, dia mengatakan salah satu faktor yang mendasari yang namanya mempengaruhi sebuah industri asosiasi company involved in merger acquisition. Ketika perusahaan itu dia akan step up for acquisition, maka industri itu linkage sejalan dengan yang namanya important faktor penting ketika dia menghadapi yang namanya considered linkage kan gitu. Artinya ini menjadi titik tekan bagi kita ketika akan adanya yang namanya faktor-faktor yang harus dievaluasi ketika melakukan yang namanya merger maupun akuisisi. Nah, ini ada jurnal ya teman-teman. Jadi abnormal return and the characteristic of merger or acquisition in Indonesia. Nah, ternyata di sini juga ada faktor kelainan ya, terjadinya sebuah abnormal return dari aspek merger akuisisi di Indonesia. Nah, jadi di sini disebutkan ya di jurnal tahun 2017 disebutkan bahwa studi ini menjelaskan tentang analisis faktor-faktor yang mendasari karakter ketika perusahaan itu menghadapi atau melaksanakan yang merger maupun akuisisi. Nah, ternyata ada aspek-aspek yang menjadi kendala dan kelainan dari teori yang kita bahas di atas. Nah, juga teman-teman ada jurnal yang menjelaskan tentang analisis of merger akuisisi dan motivasi di Indonesia, lesson companies growth financial performance perspective. Nah, jadi di sini kita menjelaskan tentang bagaimana di dalam aspek non perbankan terkhususnya ketika mereka melakukan yang merger akuisisi, apa sih motivasinya? Apakah menghasilkan dampak financial performance? Apakah dapat mengukur pasar? Kan gitu. Jadi jangan sampai ketika melakukan merger maupun akuisisi nantinya tidak dapat yang namanya melakukan ekspansi dan akselerasi pasar. Jadi ini akan menjadi sebuah dampak buruk ketika berlangsungnya merger maupun akuisisi. Nah, ini jurnal selanjutnya adalah bagaimana fokus agar menghadapi yang namanya merger akuisisi itu bisa menghasilkan yang namanya keberhasilan. Nah, jadi ini di Anthony of Harvard di Walden University dia menjelaskan tentang bagaimana merger akuisisi ini memiliki yang namanya serve as a primary financial tools undertaken by organization to achieve corporate objective. Artinya di sini bisa menjadi sebuah proses premium kan gitu, due diligence tentang bagaimana sebuah proses merger maupun akuisisi itu memberikan dampak signifikan atau tidak. Nah, jadi itu sih teman-teman yang bisa kita bahas untuk pembahasan merger dan akuisisi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi bahan untuk diskusi kita selanjutnya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.